Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, kembali lagi dengan video battle ya. Dan aku akan nge-battle ini salah satu dari powder foundation yang aku suka, yaitu Makeover Power Stay 24 Hours Matte Powder Foundation. Karena memang ini tuh hasilnya natural banget matte-nya. Udah gitu juga ketahanannya oke. Dan sekarang akan aku battle nih, udah banyak kalian request dengan Skintific yang Ultra Cover Powder Foundation-nya. So, kalau dilihat dari finishnya tuh keduanya mirip-mirip kayak matte gitu, tapi nanti kita akan lihat ya. Seperti apa setelah dipakai separuh-separuh, ketahanannya bakal seawet apa sih di tipe muka kulit aku yang normal to oily. So, di videoku kali ini bakal aku kupas tuntas pastinya, dan buat kalian yang udah nungguin videonya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Untuk dari segi packagingnya udah kelihatan beda ya di sini karena memang khas masing-masing. Yang bagian Skintific warnanya biru metalik dengan tulisannya timbul, dan di bagian belakang ada nama produknya Skintific Ultra Cover Powder Foundation. Dengan shade yang aku pakai adalah 02 Ivory. Di sini untuk lem produknya non-comedogenic, udah gitu ada expired date dan masa berlakunya nih. Setelah dibuka bisa bertahan 1 tahun aja. Netonya ada sekitar 9 gram. Untuk harganya kalau nggak salah 169 atau 179 gitu. Nanti lengkapnya akan aku tulis di sini aja. Dan sekarang masuk ke bagian makeover. Ini warnanya hitam, khasnya Makeover Power Stay ya. Dengan di bagian belakang juga ada nama produknya Makeover Power Stay 24 Hours Matte Powder Foundation. Dan shade yang aku pakai adalah W32 Warm Beige. Untuk isinya dia lebih banyak sekitar 10 gram. Dan harganya sih kayaknya mirip-mirip ya, 160 atau 140 gitu. Nanti langsung akan aku tulis aja di sini. Dan harga terupdate-nya seperti biasa akan aku taruh link di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Udah gitu di bagian dalamnya ini sama-sama ada kaca, bedaknya, dan juga puff. Tapi di bagian makeover tuh sebenarnya kemarin jatuh jadi udah pecah kayak gini. Cuman karena masih ada ya, kalau kemarin kalian nonton ya waktu aku battle sama something, sebenarnya masih lumayan banyak, jadi bisa aku pakai juga nih sekarang untuk di battle dengan Skintific-nya. Yang pasti di sini untuk puff-nya yang bagian makeover udah hilang, jadi nanti aku akan pakai puff yang lainnya aja. So, tanpa berbasa-basi lagi, sekarang aku langsung akan kasih tunjuk pengaplikasiannya di wajah aku. Sebenarnya ini udah aku pakai ya. Kelihatan super flawless padahal cuman pakai bedak aja. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, seperti ini kondisi bare face-nya ya. Seperti biasa aku kasih tunjuk, dan ini tuh aku lagi ada beberapa bekas-bekas jerawat kemerahan karena kemarin habis PMS. Ini lumayan gede ya, nanti kita akan lihat coveragenya kayak gimana untuk powder foundation-nya. Aku akan pakai separuh-separuh, Skintific di sisi kanan dan makeover nanti di sisi kiri wajah aku. Langsung aja akan aku mulai ya dengan pakai Skintific-nya terlebih dahulu. Menggunakan puff bawaannya, di sini aku pakai yang sisi halusnya karena kayak coveragenya lebih nampol sih menurut aku. Ini aku swipe dulu di sisi kanan, tuh kelihatan kan kalau coveragenya oke. Langsung aku ratakan aja seperti ini di tap-tap. Sebenarnya sih kalau untuk puffnya ini nyaman ya, kayak empuk gitu walaupun bentuknya kotak tapi tetap ada presisinya. Dan di sini aku pakai untuk bisa cover imperfection wajah aku. Sekarang aku langsung akan zoom aja di bagian yang ada bekas jerawat kemerahan, aku tap-tap juga. Wow, tuh kalian bisa langsung lihat aja ya. Terlihat coveragenya di situ oke untuk menyamarkan bekas jerawat kemerahan. Jadi kayak lebih tersamar aja. Dan smooth banget ya secara kelihatannya. Oke, seperti ini, dan sekarang aku akan lanjut di daerah-daerah lainnya di sisi kanan wajah. Khususnya di dahi tuh yang sering gampang keringetan harus di tap-tap banget biar nanti nempel untuk bedaknya. Dan untuk di imperfection lainnya seperti area bawah mata yang juga lumayan gelap. Hasilnya sih di sini memang kelihatan agak terang ya, tapi kita lihat dulu nanti setelah di blend kayak gimana. Ini aku layer di daerah imperfection atau noda-noda yang ada di wajah aku, khususnya yang ada di pipi. Udah gitu aku swipe-swipe pakai brush kayak gini biar hasilnya lebih natural. Sebenarnya sih ini memang sisi kanannya itu cahayanya lebih terang, jadi kesannya yang kiri kelihatan agak gelap. Dan di sini before after seperti ini bakal aku zoom aja. Finishnya sendiri sih menurut aku ini matte ya untuk si Skintific-nya.
yang bisa menyamarkan tekstur juga pori-pori yang ada di sekitaran hidung aku, khususnya sebelah kanan tuh udah kelihatan smooth ya. Dan sekarang aku langsung akan aplikasikan aja di sisi kiri wajah aku yang Makeover 24 Hours Matte Powder Foundation. Seperti yang aku bilang, dia udah pecah kayak gini. Ya udah, langsung akan aku pakai. Ini pakai puffnya Pure ya, karena untuk yang makeovernya tuh udah hilang gitu puffnya. Aku lupa dulu kemana. Di sini aku tap-tap seperti itu. Warnanya sih bener-bener match ya sama skin tone aku untuk di shade W32 Warm Beige ini. Jadi ini sedikit lebih kuning dan tone down dibandingkan yang ivory. Tapi karena kondisi bedaknya udah pecah, jadi coveragenya tuh perlu di layer lagi gitu. Nggak bisa langsung yang senampol itu ya. Karena memang kondisinya tuh agak susah gitu setelah udah pecah. Dan sekarang aku akan cover juga di bekas jerawat kehitaman yang ada di sekitaran dagu. Tuh kalian bisa langsung lihat kan, itu tuh walaupun matte, hasilnya tuh bener-bener natural dan bisa menyamarkan bekas jerawat aku. Kelihatan smooth juga. Sekarang lanjut, aku akan di area lain di sisi kiri wajah, kayak misalnya di imperfection di pipi ataupun di bagian dahi, itu harus aku tap-tap untuk menuju ke coverage yang aku pengen. Dan di sini untuk di bagian noda di pipi juga aku layer lagi ya, karena tadi memang lumayan gelap juga. Sama dengan yang Skintific, aku swipe-swipe pakai brush seperti ini untuk di bagian makeovernya, biar kelihatannya lebih natural pastinya. Udah gitu sekarang aku akan kasih tunjuk hasilnya seperti ini, langsung auto flawless ya untuk kedua sisi wajah aku. Hasilnya matte tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan, nanti aku akan kasih tunjuk. Yang pasti untuk keduanya sama-sama bisa menyamarkan imperfection wajah, kayak area bawah mata yang gelap, terus tadi noda-noda di pipi, bahkan bekas-bekas jerawat aku yang masih kemerahan dan gede banget kayak gitu. Bisa tersamar dengan finish matte yang secara kelihatannya itu menurut aku sih nggak terlalu dempul ya. Yang pasti kalau dilihat ini sama-sama matte finish dan bisa menyamarkan pori-pori di wajah aku. Cuman memang untuk yang makeover menurut aku matte-nya lebih natural dan nyatu di kulit aku. Oke, sampai di tahap ini aku bakal kasih tunjuk kalau sudah jam 10.38, setengah 11 siang. Pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu ya. Tara, seperti ini untuk hasil makeupnya, flawless matte makeup tanpa menggunakan primer, setting spray, ataupun highlighter. Jadi pure aku pakai si powder foundationnya aja buat tes nanti ketahanannya kayak gimana. Sejauh ini sih yang aku rasakan di wajah aku sama-sama ringan, walaupun tadi secara penampakannya sih menurut aku makeover yang kelihatan lebih natural ya. Tapi nanti kita akan lihat setelah dipakai seharian ini seperti apa. Karena memang baru aku pakai di hari ini, bakal aku update di akhir video ya. So, pasti tonton videoku sampai habis. Akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Dan di sini aku keluar rumah seperti biasa naik motor panas-panasan karena siang ini pas banget lagi nggak hujan, jadi aku bisa sekalian tes nanti kira-kira gimana. Ini sebenarnya aku mau belanja dulu, seperti biasa ya, kalau kalian ngikutin channelku, kalian pasti tahu ini aktivitas aku yang biasanya. Dan setelah itu aku cari makan siang, ini aku lagi di salah satu cafe rekomendasi, yang memang menurut aku ini tuh kayak natural banget gitu, menyatu dengan alam. Di sini sekalian aku akan update dulu ya, sudah jam 1:30, pakainya sekitar 3 jam. Kalau dilihat sih ini di sisi Skintific-nya tuh masih bagus ya. Tuh coverage di bekas jerawat juga masih oke. Di lipatan hidung belum ada glowy minyak, tuh kayak masih bagus. Dan sekarang di bagian yang makeovernya sama juga sih, di situ belum kelihatan berminyak. Cuman memang di dahi aku ini agak sedikit luntur karena tadi aku udah pakai helm pastinya, walaupun nggak yang luntur banget ya. Cuman hilang dikit. Di sekitaran hidung belum ada minyak sama sekali. Jadi ini overall sih pakai 3 jam aku udah keluar rumah masih aman. Dan lanjut sekarang aku mau makan dulu nih, sekalian aku spill beberapa menu yang aku pesen di sini. Kali-kali aja nanti bisa jadi rekomendasi. Ini namanya adalah Startup Cafe. Bisa langsung search aja di Google Map ya. Dan ini aku udah sampai rumah, jamnya sekitar jam 3, pakainya pas setengah jam.
Dan waktu aku buka nih di masker aku lumayan banyak nempel karena memang aku tuh tadi super keringetan ya, mengingat cuaca panas banget. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk detailnya, udah kelihatan glowy ya. Bagian skintific dulu, ini sebenarnya ada bekas kacamata dan di bagian yang lipatan hidung tuh udah agak lumer gitu. Kelihatan kalau berminyak, sedangkan di pipinya masih cukup bagus, coverage bekas jerawat juga masih oke. Dan ini di bagian makeover sama, dia juga berminyak, tapi kayak lebih kelihatan bagusan ya di sekitaran T-zone-nya, nggak yang selumer kayak bagian yang skintific tadi, walaupun ujung atas hidung aku juga udah lumer. Cuman nih, kalian lihat coverage-nya masih cukup bagus di dagu, dan di bagian yang dahi tuh walaupun luntur tuh nggak terlalu banyak gitu. Sekarang setelah ditap-tap pakai tisu, dua-duanya sama-sama agak nempel, tapi kayak minim ya, bukan yang banyak banget gitu. Dan sekarang detailnya seperti ini, kembali matte lagi walaupun di area T-zone atau lipatan hidung tuh udah agak berminyak gitu. Secara penampakan sih ya sedikit lebih oke yang makeovernya ya. Ini bagian dagu aku swipe aja belum luntur. Dan sekarang udah jam 7, jadi pakainya sekitar 8 jam. Oke, langsung aja kan aku update nih kondisi di wajah aku, walaupun aku nggak kemana-mana, tapi karena agak keringetan ya, jadi tetap aja glowy berminyak tuh di T-zone sudah tambah parah. Di bagian skintific lumayan lumer tuh di hidung aku. Dan ini di bagian bekas jerawat, tapi coveragenya masih ada ya, walaupun di pipi agak pudar, dan ini bagian makeover. Sama-sama sudah berminyak di sekitaran hidung aku dan hampir sampai pipi, tapi coveragenya masih lebih bagus gitu. Walaupun di dagu aku kalau kalian lihat tuh sama-sama berminyak dan waktu di swipe udah kelihatan luntur. Ini di bagian hidung juga sudah lumayan banyak lumernya, di lipatannya tuh kalau di swipe juga dia agak bergeser walaupun bukan yang luntur banget ya. Cuman secara penampakan di coveragenya agak beda. Di bagian dahi aku juga udah lumayan luntur walaupun masih kelihatan banyak gitu ya untuk keduanya. So, melihat hasil tes ketahanannya, dua-duanya oil controlnya sih cukup bagus, tapi buat aku masih pemenangnya Makeover Power Stay 24 Hours Matte Powder Foundation, karena memang hasilnya sih menurut aku kayak kelihatan lebih natural. Tadi di bagian sekitaran hidung juga kayak lebih mending gitu ya penampakannya, sama coverage di pipinya masih kelihatan lebih bagus setelah kena minyak seharian. So, gimana menurut kamu setelah lihat hasilnya? Kamu masuk tim makeover atau skintific? Bisa coba komen-komen di bawah. Kalau dari coveragenya sih sebenarnya dua-duanya masih cukup menyamarkan. Walaupun kalau kalian perhatikan nih di bagian pipi aku, yang imperfection tuh kayak masih lebih smooth di makeovernya dibanding yang skintific ya. Walaupun hitungannya sih untuk bedak ini cukup bagus oil controlnya ya di tipe kulit muka aku yang normal to oily.